Sekarang ini ada ajaran yang menyimpang yang mengusulkan entah bagaimana bahwa perbuatan baik itu tidak baik. Saya tidak tahu bagaimana mereka membuat kesimpulan seperti itu. Tidak baik kalau kamu memenuhi hukum Taurat untuk memperoleh hidup yang kekal. Hari ini kita masih melanjutkan pengajaran Yesus melalui perumpamaan orang Samaria dan kita sampai pada bagian ketiga, hukum Taurat dan kasih. Yesus berkata, "Mengertikah kamu sekarang apa itu kasih? Pergilah dan perbuatlah demikian, maka kamu akan mewarisi hidup yang kekal." Apa yang dimaksudkan Yesus di sini? Apakah Yesus bermaksud bahwa kita diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat? Mungkin Anda berkata, Paulus tidak pernah mengajarkan itu. Kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman saja. Menurut Anda, apakah itu yang diajarkan Paulus? Biar saya mengejutkan Anda sedikit. Saya akan membacakan kepada Anda perkataan Paulus sendiri di Roma 2 ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Tahukah Anda Paulus sendiri yang menuliskan kata-kata ini? Orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Bacalah kata-kata tersebut dengan hati-hati sekali lagi. Ayat itu tidak membutuhkan penjelasan. Kata-katanya sangat jelas. Orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Namun Anda berkata, apakah hukum Taurat yang harus dilakukan itu supaya saya dibenarkan? Mari kita melihat jawaban Paulus sendiri di Roma 13 ayat 8. Dan ini mengingatkan kita akan pengajaran Yesus tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Lalu Anda menyanggah, akan tetapi Paulus, kita tidak diselamatkan oleh hukum Taurat. Mengapa kita perlu peduli? Apakah kita memenuhi hukum Taurat atau tidak? Paulus sendiri peduli apakah Anda memenuhi hukum Taurat atau tidak. Ia berkata, janganlah berhutang apapun kepada siapapun, tetapi kasihilah satu dengan yang lain, karena orang yang mengasihi sesamanya telah memenuhi hukum Taurat. Selanjutnya ia berbicara tentang melakukan hukum Taurat di ayat 9 dan 10. Sebab jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini. Dan jika ada perintah lain, semuanya sudah terangkum dalam perkataan ini. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasih tidak melakukan kejahatan kepada sesama manusia, karena itu kasih adalah penggenapan hukum Taurat. Paulus menerangkan dengan jelas bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan kita telah melihat di Roma 2 ayat 13, Paulus berkata bahwa orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Lalu bagaimana Anda melakukan hukum Taurat itu? Melalui kasih. Ini sangat menakjubkan. Sekarang ini ada ajaran yang menyimpang yang mengusulkan entah bagaimana bahwa perbuatan baik itu tidak baik. Saya tidak tahu bagaimana mereka membuat kesimpulan seperti itu. Tidak baik kalau kamu memenuhi hukum Taurat untuk memperoleh hidup yang kekal. Tidak baik kalau kamu melakukan hukum Taurat. Kita jangan melakukan itu. Sungguh aneh. Jika Anda berpikir Paulus menganggap hukum Taurat itu tidak baik dan karena itu kita jangan memenuhinya, Anda sama sekali tidak mengerti Paulus. Biarlah Paulus sendiri yang menjelaskan pandangannya akan hukum Taurat dari Roma 7 ayat 12 sampai 14. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Apakah Paulus menganggap hukum Taurat itu tidak baik? Tidak sama sekali. Ia menganggap hukum Taurat itu kudus, benar dan baik. Kemudian ayat 14 ia berkata, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat bersifat rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Jadi di dalam pasal ini Paulus menyatakan 4 hal tentang hukum Taurat. Hukum Taurat adalah kudus, benar, baik, dan rohani. Kalau begitu apa salahnya dengan memenuhi hukum Taurat jika hukum Taurat adalah semua itu? Yesus mengatakan hal yang sama. Ia terus terang menyatakan kepada kita di Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Perhatikan, Yesus tidak berkata tidak melakukan hukum Taurat.
Ia berkata hanya melonggarkan sedikit. Dan Yesus tidak berkata melonggarkan satu perintah yang penting, tetapi salah satu yang paling kecil. Orang seperti ini akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Di dalam seluruh kitab suci baik perjanjian lama atau baru, hukum Taurat adalah sangat baik dan berbahagialah orang yang hendak melakukannya. Itulah inti dari seluruh perjanjian lama dan seluruh Mazmur-Mazmur. Tidakkah Anda membaca Mazmur-Mazmur? Kitab Mazmur berbicara tentang kerinduan mendalam dari manusia Allah untuk memenuhi hukum Allah dengan segenap hatinya. Ketika kita datang ke perjanjian baru, ada beberapa orang yang dengan sia-sia membayangkan bahwa hukum Taurat telah dihapuskan. Apakah benar hukum Taurat telah dihapuskan? Tidak dimanapun juga di dalam kitab suci yang menyatakan bahwa hukum Taurat telah ditiadakan. Sebaliknya hukum Taurat benar-benar ditegakkan. Biar saya menjelaskan dengan cara ini. Daripada membentuk hukum Taurat dan kemudian meniadakannya, Allah seharusnya tidak membentuk hukum Taurat dari awal. Kalau Allah ingin menghapuskan hukum Taurat, menurut Anda kapan waktu yang terbaik untuk menghapuskannya? Tentu saja sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Seandainya saya adalah seorang hakim, seandainya sayalah pembuat undang-undang di dunia ini, dan anak saya dijatuhi hukuman mati dan sedang menunggu eksekusi hukuman mati, kapan waktu yang terbaik untuk menghapuskan hukuman mati itu? Waktu yang terbaik untuk menghapuskannya adalah sebelum anak saya dihukum mati. Jika saya menghapuskan undang-undang itu setelah hukuman mati dilaksanakan, itu sudah sangat terlambat, ia sudah mati. Jika Allah ingin menghapuskan hukum Taurat, waktu yang terbaik adalah sebelum Yesus dijatuhi hukuman mati di atas kayu salib. Maka Yesus tidak perlu mati karena tuduhan melanggar hukum Taurat. Dan Yesus tidak perlu mati demi umat manusia yang melanggar hukum Taurat. Itu sangat mudah dimengerti. Akan tetapi apa gunanya menghapuskan hukum Taurat setelah Yesus mati? Kita semua tahu bahwa Yesus telah mati di atas kayu salib. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak menghapuskan hukum Taurat. Tetapi sebaliknya ia menetapkan bahwa hukum Taurat tidak dapat diubah. Bahwa hukum Taurat tidak dapat ditiadakan, hukum Allah tidak dapat dibatalkan. Saya mengulangnya sekali lagi, tidak dimanapun juga di dalam firman Tuhan dituliskan bahwa aspek moral dari hukum Taurat telah dihapuskan. Sebenarnya kalau kita membaca Roma 2, kita mengerti bahwa penghakiman akan dilaksanakan berdasarkan hukum moral Allah pada hari itu. Jika hukum Allah telah dihapuskan, berdasarkan apa Allah harus menghakimi Anda? Bagaimana perbuatan-perbuatan Anda akan dihakimi? Kita tidak menemukan dimanapun di dalam Alkitab bahwa hukum Taurat telah dihapuskan, hukum Allah tetap berlaku. Itulah sebabnya Yesus berkata di Matius 5 ayat 18, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Kalau begitu, apa artinya semuanya ini? Apakah ini berarti kita dapat menyelamatkan diri kita dengan melakukan hukum Taurat? Jawabannya adalah tidak. Anda berkata, aneh. Aku pikir kamu baru saja berkata hukum Taurat itu baik. Memang benar hukum Taurat itu baik, tetapi tidak pernahkah Anda membaca Roma 7 ayat 14? Hukum Taurat memang baik, tetapi pokok masalahnya terletak pada si aku, bukan pada hukum Tauratnya. Si aku yang jahat, si aku yang egois. Saya tidak dapat melakukannya, saya tidak dapat mencapainya, karena saya terjual di bawah kuasa dosa. Lalu apa yang harus saya lakukan? Di Roma 2 ayat 13 Paulus berkata, bahwa orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Lalu yang melanjutkan di Roma 13 ayat 8, bahwa oleh kasih hukum Taurat dipenuhi. Jadi logikanya sangat jelas. Satu-satunya jalan untuk dibenarkan adalah dengan memenuhi hukum Taurat. Dan satu-satunya jalan untuk memenuhi hukum Taurat adalah mengasihi. Namun kita tidak dapat mengasihi karena kita pada dasarnya egois. Kalau begitu, di mana kita ditinggalkan? Jawabannya, keselamatan hanya berasal dari Allah. Dialah yang memampukan kita untuk mengasihi. Dialah yang mencurahkan kasih-Nya ke dalam hati kita. Di Roma 5 ayat 5 Paulus berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Allah telah mencurahkan kasih-Nya dengan limpahnya ke dalam hati kita, bukan hanya beberapa tetes, tetapi dengan limpahnya supaya kita dapat memenuhi hukum Taurat. Dan bagaimana Allah melakukannya? Melalui Roh Kudus-Nya.
Itulah sebabnya kasih adalah buah roh. Bukankah ini luar biasa? Kita akan melanjutkan pembahasan ini di video berikutnya dengan tema tanpa kasih, iman dan perbuatan tidak ada artinya. Yohanes 8 ayat 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.